Tarjo adalah seorang sopir truk yang sedikit nakal. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, tetapi dia belum mempunyai pasangan hidup karena terlalu asik dengan dunia jalanan. Bagaimana kisahnya? Mari kita tonton. Itu orang ngapain sih berisik banget? Halo Tun, masihkah? Ingat aku, sekarang kamu sudah sukses ya. Punya toko sebesar ini, rumah juga mewah banget. Ini siapa ya? Apakah kamu Tarjo yang dulu suka ngogodain guru BK itu ya? Sini mampir dulu Jo, ngobrol di dalam. Kita sudah lama banget nggak ketemu. Gimana kabarmu Tun? Pasti anakmu sudah besar ya? Baik Jo, iya, anakku sudah besar. Kamu sudah punya anak berapa? Aku belum nikah kok Tun. Ngomong-ngomong suamimu di mana? Kok nggak kelihatan? Aku sudah pisah lama sama suamiku. Sekarang ya cuma tinggal berdua saja sama anakku. Wah, kesempatan dong. Aku bisa sering mampir ke sini. Ya kalau mampir sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk goda mungkin saya belum tertarik. Apalagi kamu yang ngegoda? Kan aku sudah tahu sifatmu dari SMP sampai dulu dikenal playboy cap kere ya kan? Hehehe, ya si Tun. Ya sudah, aku tak lanjut perjalanan. Terima kasih ya. Bu Atun lagi di rumah, apa di pasar nih? Kalau di rumah, aku pesen obat sakit kepala ya. Mau ke situ anakku belum bangun. Di rumah nggak ada orang. Baik Bu, nanti saya kirim ke situ saja sekalian ngobrol-ngobrol. Ada berita baru nih. Dek, kamu jaga warung dulu ya. Ibu tak pergi bentar ke rumah Bu Ajeng. Bu Atun tidak seperti biasanya. Dia terlihat bahagia. Sampai dia mau ceritain ke Bu Ajeng soal yang tadi ketemu teman lamanya itu. Semoga saja Bu Atun tidak jatuh cinta sama Tarjo playboy capkere itu ya. Tadi itu ada teman lama kita Bu. Mampir ke rumahku. Dia sekarang jadi sopir. Yang mana sih Bu orangnya? Temen kita kan banyak. Si Tarjo itu loh Bu. Masak sampai sekarang belum nikah orangnya. Takutnya kalau kelamaan sosisnya bisa expired ya Bu. Oh Tarjo, aku kurang suka sih dengan anak itu. Ya enggak lah Bu, dikira nakanan. Ya sudah, terima kasih obatnya ya Bu. Tante Atun kok nggak ngasih uang ke aku ya Bu? Biasanya kalau kesini suka ngasih uang. Nggak boleh kayak gitu nak, nggak sopan. Ibu tidak pernah mengajarkanmu untuk minta-minta loh. Nggak apa-apa Bu, namanya juga anak-anak. Maaf ya nak, Tante Atun lupa nggak bawa uang besok lagi ya. Tante tak pulang dulu ya. Pak Ju, sampean kenal warung yang besar di komplek perumahan depan itu nggak? Oh, warung Bu Atun itu bukan? Ya kenal lah, rumahku kan daerah situ. Memangnya kenapa? Aku minta nomornya ya. Nanti rokok kopi sampean tak bayari. Akhirnya kakek itu mengasihkan nomor Bu Atun kepada Tarjo. Lalu mereka berdua saling ngobrol, dan tiba-tiba Tarjo besok langsung mengajak Bu Atun untuk jalan. Besok ada acara nggak Tun? Kita jalan yuk. Nanti tak belikan bakso langganku di pasar, enak pokoknya. Bakso sebelah mana? Kalau di pasar aku sudah ngerasain semua setiap hari juga ke pasar. Memang nggak ada tempat lain? Pokoknya enak deh. Ya nanti kalau aku sudah punya uang banyak, kamu minta kemana aja aku ladenin. Besok ke pasar dulu ya. Keesokan harinya, Tarjo pun dengan senang hati langsung on the way ke rumah Bu Atun. Tapi kayak ada yang salah. Oh iya, Mimin lupa belum mandiin dan ganti baju Tarjo. Maafin ya. Duh, karena nih orangnya kok belum kelihatan. Katanya sudah di jalan, tapi dari tadi nggak nyampe. Nah itu dia nongol. Ini dia baksonya. Di sini enak banget dan porsinya sangat banyak daripada yang lain. Pokoknya mantap dah. Kalau yang ini, saya pesen yang jumbo. Tinggal tambahin sambal saus. Wah, kayaknya enak nih. Enak juga ya baksonya. Padahal aku sering ke pasar. Tapi kok nggak tahu ya kalau ada bakso di sini? Waduh, perutku kok tiba-tiba sakit ya. Pasti tadi kebanyakan sambelnya. Bentar, tak ke toilet dulu ya. Loh, kamu kok di sini, Mas? Bukannya kemarin bilang mau keluar kota? Apa jangan-jangan kamu bohongi aku ya? Akhir-akhir ini, kamu nyadar nggak sih sebenarnya? Kita tuh jarang ketemu. Kamu terlalu banyak alasan, membuatku curiga. Jangan-jangan kamu punya simpanan.
Jangan salah paham dulu sayangku. Ini barusan ke toilet lagi ngirim barang di pasar. Aku nggak pernah bohong sama kamu loh. Memang aku bener sibuk, maafkan aku ya sayang. Tarjo kemana sih? Kok lama banget ya? Padahal cuma toilet saja. Apa mungkin dia mandi? Ya sudah, tak tunggu sini saja. Aku tuh kangen banget sama kamu. Serasa setahun gak ketemu saja. Kamu jangan pergi-pergi lagi. Aku sayang banget sama kamu, walaupun kamu jarang mandi. Aku tak lanjut kerja dulu ya. Sudah ditunggu pelanggan soalnya. Kamu kalau pulang hati-hati jangan mampir-mampir. Kamu itu dari mana aja? Berak lu ya? Apa jangan-jangan mandi? Sabar ya Tun, habis ketemu teman lama, ngobrol bentar, pulang yuk. Mbak Dinda kok tumben jalan kaki, apalagi olahraga? Kan jarang-jarang. Biasanya kemana-mana naik mobil. Mobil saya lagi di bengkel deket pasar situ kok Bu RT. Kan deket makannya jalan kaki. Ya, hitung-hitung olahraga juga sih. Biar sehat ya kan? Belanja dulu ke Bu Atun. Sudah lama nggak ke sana. Bu RT mau kemana? Yang dibawa sepeda itu mulu. Bosan saya lihatnya. Pakai motor lah, kalau nggak mobil juga boleh biar nggak kepanasan. Kalau bosan lihat sepeda saya, tinggal merem aja matanya. Lagian Ibu Inem ngapain? Tiba-tiba nyerocos aja itu mulut. Saya punya semuanya, tapi apa harus dipamerkan? Ya harus dong, biar semua orang tahu. Wong itu semua hasil dari kerja keras kita sendiri. Wajar sajalah kalau kita pamerkan. Kalau aku ya harus pamer. Aduh, rematiku kumat lagi. Dasar RT gemblung. Ada orang jatuh malah main kabur saja. Mbok, ya ditolongin. Bu RT, tumben kesini mau beli apa? Sudah lama Bu RT nggak belanja kesini. Beli sayur aja Bu Atun. Mumpung lagi nggak ada kegiatan, tak sempatkan kesini. Tadi saya ketemu Ibu Inem. Dari dulu sombongnya nggak sembuh-sembuh. Halah, orang itu emang dari dulu. Sudah tua, bukannya tobat, malah nambah dosa. Ya sudah, silakan dipilih Bu. Mas tolong ambilkan bajuku yang warna ungu ya. Ada di lemari yang atas sendiri. Jangan sampai salah ambil. Baik sayang, tunggu sebentar ya. Tak ganti baju dulu. Nah gitu dong Mas mampir. Walaupun kamu cuma sebentar dan numpang mandi. Tapi aku jadi seneng rasanya. Besok-besok mampir lagi ya. Aku pengen ketemu terus. Setelah selesai mandi, lalu si Tarjo melanjutkan perjalanan lagi. Dan tiba-tiba, mampir deh ke Bu Atun. Sepertinya Tarjo mau ngajak Bu Atun jalan lagi. Nanti malam, ada acara nggak Tun? Jalan yuk. Jalan kemana lagi? Kamu kalau ngajak jalan selalu nggak bawa uang. Padahal kerja tiap hari, masa nggak punya uang? Mumpung masih sendiri, utamakan nabung. Siapa tahu tahun ini kamu dapat jodoh. Ya namanya hidup di jalan, ada aja kebutuhannya Tun. Nanti malam, jadi ya, kita ke pasar malam. Nanti, tak kasih kejutan. Aku mau ngomong serius sama kamu. Sepertinya, aku punya perasaan yang lebih Tun. Aku mencintaimu. Nggak usah bercanda, Jo. Males aku mau pulang saja. Aku pulang dulu ya. Besok tak kesini Iya, lagi. Hati-hati ya. Tadi itu siapa Bu? Kelihatannya kok sudah deket banget sama Bu Atun. Apa jangan-jangan Bu Atun sudah mau membuka hati lagi? Oh, itu teman sekolahku dulu kok, Bu. Deket sih. Dia juga sering mampir. Pinginnya sih gitu, Bu RT. Doain aja ya, semoga berjodoh biar ada yang bantuin aku jualan. Nah, Ibu mau ngomong sebentar, tapi kamu jangan marah ya. Semisal Ibu carikan ayah baru buat kamu, kira-kira mau nggak? Selama ini Ibu jualan dan ke pasar tiap hari nggak ada yang bantuin. Lama-lama capek juga, Nak. Ya terserah Ibu saja. Semisal sekiranya itu yang terbaik ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama Om itu, aku nggak begitu setuju sih Bu. Pada suatu saat, ada seseorang yang mencurigai Tarjo bahwa dia sering mampir ke wanita itu. Tak lama kemudian, warga datang dan langsung melaporkan hal tersebut ke rumah Bu RT. Ada apa ini kok bawa kayu segala? Apa ada maling? Enggak kan? Lagian,
kampung kita sudah aman dan sejahtera. Bukan maling Bu RT, tapi ada orang masuk di rumahnya Mbak Dinda. Tadi saya lihat dia nggak pakai baju, siapa tahu dia lagi ihik-ihik greng. Makanya kami langsung lapor ke Bu RT. Kalian itu salah paham semua. Saya kebetulan lewat, lalu mampir numpang mandi. Tetap saja salah, Mas. Kalian juga bukan suami istri. Lagian, Masnya sudah mau serius sama Bu Atun teman saya kan? Lalu Bu RT menyeret mereka berdua ke rumah Bu Atun untuk menjelaskan semua ini. Apakah Tarjo akan memilih Bu Atun atau sebaliknya? Sebelumnya maaf ya Bu Atun. Mungkin Bu Atun bingung kenapa mereka tak bawa ke sini. Karena aku tahu si cowok ini, setahu aku, sudah mau serius sama Bu Atun kan? Tadi mereka ketahuan sama warga lagi berduaan di dalam rumah. Katanya sih cuma numpang mandi. Tapi dia kan bukan suami Enak istri. saja Bu RT kalau ngomong. Dia itu pacar saya. Bahkan tahun depan kita mau nikah. Apa-apaan kamu pakai ngerebut pacar orang segala nggak tahu malu. Pokoknya saya nggak mau dia tetap sama saya dan nikah sama saya titik. Sudah-sudah sebelumnya aku minta maaf. Yang sebesar-besarnya sama kamu, Tun. Ini semua nggak ada niat aku menyakitimu. Perasaan itu datang tiba-tiba. Karena kita sering ketemu. Dengan berat hati aku terpaksa memilih Dinda. Sekali lagi saya minta maaf. Aku harap nanti kamu datang ke pernikahanku ya. Nggak akan aku maafkan, Mas. Kamu sudah terlalu jahat sama aku. Sebenarnya saya dari awal sudah ragu. Karena aku tahu betul sifat aslimu. Tapi dengan berjalannya waktu, jujur aku cinta sama kamu, Mas. Nggak sudi, ngapain datang ke pernikahanmu? Apa aku harus menyaksikan orang yang aku cintai, tapi dia bahagia dengan orang lain? Mikir dikit, Mas. Hubungan itu ibarat kapal, ia akan karam apabila terlalu banyak penumpang di dalamnya. Untuk dirimu, kupersembahkan segalanya. Namun, engkau tega menghancurkan hati dan perasaanku hanya karena aku bersamamu sepanjang waktu. Bukan berarti kamu dapat menyia-nyiakan aku dan waktuku.